Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke mamang gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke memang untuk kondisi market saat ini ya Bitcoin naiknya tipis banget nih 0,57% dan dia harganya sekarang 29.752 dolar ya. Dan Ethereum di 2022. Wih keren banget nih ya. Dia turun 0,15% dan beberapa altcoinnya pun masih turun nih ya. Di sini terutama UST ya, stablecoinnya Terra nih. Dia sekarang berada di harga 0,08 ya. Dia mengalami penurunan yang cukup drastis. Termasuk koin lunanya juga nih. Dia sekarang turun 34%. Ya, dia sudah kepala satu lagi nih. Biasanya di kepala dua ya, standby di sana. Namun sekarang merosot nih. Dan sekarang itu gue bakalan ngebahas daripada koin Terra Luna ya. Oke, kita cek dulu dari segi chartnya seperti apa nih sekarang. Nah, ternyata chartnya seperti ini ya. Kira-kira menurut kalian akan seperti apa ke depannya nih ya dari koin Terra Luna? Akankah dia bisa kembali lagi atau pulih lagi? Ya, kita tunggu aja informasi lanjutannya ya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan ini seperti biasa, kita ngopi terlebih dahulu ya. Dan banyak sekali ya orang-orang yang menanyakan dari dana cadangan si Terra Luna ini ya, LFG lah. Luna Foundation Guard ya. Jadi banyak banget nih yang menanyakan kemana sih gitu sebetulnya si dana cadangan itu larinya gitu, dikemanakan arahnya. Tetapi ya di sini sebetulnya CJ Binance ya yang pengen jauh dia udah tahu arahnya kemana, cuman dia sangat menghargai dari tim-timnya. Jadi itu katanya sangat privasi. Makanya ya udah lebih baik dia yang memang mengakui kemana arah dana cadangan itu tersebut. Nah, di sini ya dikutip oleh Watcher News nih. Cadangan Bitcoin Terra senilai 2 miliar dolar kemana pergi semuanya? Ya, jadi semuanya pergi itu kemana gitu kan? Tepat sebelum kegagalan UST, Luna Foundation Guard, lembaga nirlaba yang bertanggung jawab atas kesehatan ekosistem Terra, terus membeli Bitcoin untuk mengisi kembali cadangannya pada satu titik. Ia memiliki lebih dari 70.736 Bitcoin senilai lebih dari 2 miliar dolar. Sekarang orang-orang dari luar angkasa telah menerima nasib Luna dan UST ya, mata tetap tertuju pada cadangan Bitcoin organisasi yang tidak terhitung. Nah, jadi semua orang ya sekarang itu melihatnya ke sana. Jadi masih bertanya-tanya kemana sebetulnya itu dana cadangannya lari ya. Jadi masih dipertanyakan nih. Selama akhir pekan Selama akhir pekan, pendiri Terra ya, Dokwon menggunakan Twitter untuk membagikan bahwa tim sedang bekerja untuk mendokumentasikan penggunaan cadangan LFG ya, selama acara The Paging. Ia pun sekaligus meminta masyarakat untuk tetap bersabar. Nah, jadi sedang mempersiapkan datanya nih kata si Dokwon itu ya, pendirinya Terra Luna. Nah, ini dari sebuah akun Twitter resminya Dokwon ya. Meskipun demikian, orang-orang sudah kehilangan ketenangan dan mulai menyatakan hal-hal seperti kurangnya pernyataan adalah pernyataan. Jadi bisa dibilang itu di sini tidak ada transparansi terhadap investornya ya. Harusnya Dokon lebih transparansi lah ya, lebih produktif gitu. Lebih kooperatif. Kemana sebenarnya Bitcoin pergi? Nah, tujuan akhir dari pembelian BTC LFG adalah untuk meningkatkan cadangan USD dan membantunya mempertahankan penilaian 1 dolar. Namun pembelian tersebut terbukti sia-sia karena stablecoin Terra kehilangan stabilitasnya pada waktu pers USD diperdagangkan secara substansial di bawah patokan 1 dolar yaitu 0,15 dolar ya. Wow, jadi di sini sangat drastis banget ya. Bahkan tadi itu 0,08 dolar sekarang ya stablecoinnya Terra. Dari total cadangan LFG memberikan pinjaman sebesar 750 juta dolar dalam bentuk Bitcoin kepada perusahaan perdagangan bebas dan pembuat pasar minggu lalu untuk membantu melindungi pasar USD. Per matematika dasar setelah memberikan pinjaman, yayasan seharusnya memiliki Bitcoin senilai setidaknya 1,2 miliar dolar dalam cadangannya. Per data bagaimanapun saldo turun ke nol ya, bahkan di situ sudah nol nih minggu lalu itu sendiri.
Nah, di sini ini chart dari koin Terra Luna ini amblas banget ya. Di samping itu alamat dompet yayasan yang dikenal publik menggambarkan saldonya sudah nol nih Bitcoin pada waktu pers mengonfirmasi hal yang sama. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat ya bahwasanya saldo Bitcoinnya sudah nol nih, BTC-nya udah nol ya, final balance-nya udah nol, udah nggak ada. Jadi sebetulnya kemana ya orang-orang sangat mempertanyakan itu, termasuk CG Binance atau Changpeng Zhao juga dia mempertanyakan dikemanakan dana cadangan itu larinya ya, dilarikan ke dompet mana ya, kira-kira seperti itu. Sebetulnya gini ya, si Seng Pengjau ini dia sudah mengetahui dikemanakan sebetulnya dana cadangan itu dialihkan ya. 56 menit yang lalu nih si Ji Bainan atau Seng Pengjau dia mencuit. Saya memang bertanya tentang ini ya. Jadi dia itu mempertanyakan sebuah dana cadangannya koin Terra Luna. Dan tahu sekarang, tapi kami masih memiliki privasi pengguna untuk dihormati. Tim Terra perlu mengungkapkannya sendiri. Mereka hanya sangat lambat dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, sebetulnya si Seng Pengjau ini ya, CEO-nya Binance, dia sudah mengetahui kemana arahnya dana cadangan itu, tetapi dia sangat menghormati kepada tim-timnya ya, kepada tim Terra Luna. Dan Seng Pengjau ini mengharapkan supaya lebih ya mengakui sendiri gitu ya. Dia sangat-sangat memang profesional di dalam hal ini ya. Jadi dia tidak perlu mengungkapkannya. Ini adalah mungkin menurut Seng Pengjau ini salah satu kode etik ya. Gua nggak etis kalau misalkan harus gua yang memang mengumumkan kepada semua investor atau kepada semua masyarakat. Jadi lebih baik dari tim kalian aja yang memang secepatnya untuk mengakui sebetulnya kemana dana cadangan ini dialihkan ya, kira-kira seperti itu nih. Ini sangat bijaksana sekali dari Seng Peng Zhao Binance ini ya, CEO-nya Binance. Dan gua harap dari pihak tim-timnya itu cepat-cepat untuk memang mengumumkan atau dia melakukan pengumuman gitu ya, kemana sebetulnya arah dana cadangan itu dialihkan. Nah, jadi tidak lama kemudian di sini ada sebuah pernyataan ini ya, baru beberapa menit yang lalu dari Twitter LFG underscore ORG ya. Jadi di sini tuh di bagian slide keempat dijual langsung ya 26 juta USDT dan 23 juta USDC dengan total 50.000 dengan total 50 juta, sorry, dengan total 50 juta USD. Ditransfer 52.000 Bitcoin ya untuk berdagang dengan rekanan setelah dikurangi kelebihan 5.313 Bitcoin yang telah mereka kembalikan dengan jumlah keseluruhan yaitu 1,5 miliar USD. Nah, jadi di sini akhirnya ya sebuah pernyataan ini dijelaskan atau telah diumumkan nih. Di sini untuk yang pertama itu dana-dananya adalah yang di bagian pertama ini ya, sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 LFG mengatakan cadangan yang terdiri dari aset sebagai berikut. Nih totalnya adalah 80.394 Bitcoin, ada 39.914 BNB, ada 26 juta USDT, ada 23,5 juta USDC dan ada 1,9 juta APAX, ada 690 7.000 USD dan ada 1,6 juta Luna. Nah, jadi sekarang ini sudah ada pernyataannya ya. Kalian bisa langsung masuk ke sebuah Twitter resminya LFG nih ya. Kalian bisa riset di sana. Dan di sini Watcher Guru langsung ini ya menginformasikan nih, langsung mencuit nih. Luna Foundation Guard telah mengumumkan rencana untuk menggunakan asetnya yang tersisa untuk memberi kompensasi kepada pengguna UST. Nah, jadi di sini LFG menyatakan bahwasanya dia akan menggunakan asetnya yang sisa asetnya gitu ya untuk memberikan kompensasi kepada pengguna UST. Nah, inilah asetnya yang tersisa sekarang ya, yaitu ada 313 Bitcoin, ada 39.914 BNB, ada 1,9 juta koin APAX, ada 1,8 miliar USD, ada 222 juta koin Luna. Nah, jadi sisanya ini hanya segini ya. Ini data sesuai dengan penyertaan dari LFG itu tersebut ya. Di sini di retweet lah ya, dirangkum oleh Watcher Guru. Nah, jadi sekarang udah dijelaskan ya bahwa sisa dananya itu hanya segini ya, koin-koin yang dipegang oleh LFG. Oke, memang jadi itu aja ya informasi seputaran koin Terra Luna yang pada akhirnya ada sebuah pengumuman secara resmi dari LFG atau Luna Foundation Guard ya, di mana di situ Seng Peng Zhao juga dia sebetulnya sudah mengetahui
sebetulnya kemana arah dana cadangan itu dilarikan atau dialihkan. Tetapi di situ sangat menjaga kode etiknya ya sebagai CEO mungkin ya Seng Pengjau tidak mau menyatakan secara langsung gitu. Lebih baik itu dari timnya aja yang memang benar-benar melakukan pengumuman kepada masyarakat ataupun investornya. Nah, di situ yang gua suka kepada CEO Binance atau kepada Bapak Seng Pengjau ya, dia sangat-sangat profesional gitu. Dia tidak semata-mata ya walaupun dia orang bukan orang biasa ya, tapi dia sangat menjaga kode etiknya. Intinya etika itu penting ya, seperti itu kira-kira. Jadi untuk kalian tetap do your own research ya. Jadi di sini gua hanya sekedar menginformasikan aja kepada mamang-mamangku nih seputaran koin Terra Luna. Untuk kalian ingin menyerok atau kalian memang ingin tambah muatan, apabila kalian masih yakin, so itu terserah ya. Balik lagi kepada diri kalian masing-masing dan resikonya pun tanggung sendiri. Di sini gua tidak ikut bertanggung jawab karena gua tidak ada unsur ajakan kepada mamang-mamangku. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.